Halo adik-adik, selamat datang di media pembelajaran praktik kerja batu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pemasangan dinding setengah bata ikatan siku L. Seperti yang kita ketahui, pekerjaan dinding bata merupakan pekerjaan kunci utama dari semua pekerjaan bangunan maupun pekerjaan tambahan. Untuk itu haruslah dikerjakan dengan sistematis dan cermat. Pemasangan dinding setengah bata adalah susunan bata-bata yang disusun sedemikian rupa sehingga pasangan yang memiliki panjang dan tinggi sesuai keinginan kita dengan ketebalan setengah dari panjang bata. Ada 3 jenis pemasangan dinding batu bata. Yang pertama, pasangan setengah bata. Pemasangan bata secara memanjang dengan lebar bata sebagai tebal dinding. Yang kedua, pasangan satu bata. Pasangan bata secara melintang dengan panjang bata sebagai tebal dinding. Yang ketiga, pasangan rolak. Pasangan batu bata secara miring melintang yang berfungsi sebagai pasangan resapan air di bagian paling bawah pasangan bata. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pemasangan dinding setengah bata. Dalam pemasangannya, di samping kerapaian pekerjaan harus diperhatikan dari segi kekuatan, kelurusan pasangan, ketegakan dan pengaruh kesikuan terhadap ruangan. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah keamanan sewaktu pemasangan dan juga keefisienan pemakaian material. Untuk mendapatkan hasil maksimal terhadap hal tersebut, beberapa faktor yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pekerjaan pasangan bata adalah: yang pertama, kualitas material. Memastikan bata yang dipakai bermutu baik, memperhatikan ukuran bata supaya pasangan bata terlihat rapi dan pastikan adukan dilakukan dengan perbandingan campuran dengan seimbang sesuai dengan yang disyaratkan. Yang kedua, kelengkapan peralatan. Pastikan mempunyai semua peralatan yang dibutuhkan, benang tukang, paku dan waterpas sebagai pembuat garis pandu dan pengecekan kelurusan dan ketegakan pasangan bata. Yang ketiga, pelaksanaan pemasangan. Pemasangan dapat dilaksanakan ketika kondisi pondasi dan lapangan sudah baik. Yang keempat, pemeliharaan. Bersihkan bekas adukan di bawah pasangan yang menumpuk agar tidak mengering karena bisa menjadikan pekerjaan tambahan saat melaksanakan pemasangan lantai. Sebelum kita memulai video praktek, ada kalanya kita harus mengenal alat dan bahannya terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan seperti sendok semen yang berfungsi untuk mengaduk-adukan semen dan pasir, meteran untuk mengukur jarak dan panjang, waterpas, alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya baik secara vertikal atau horizontal, benang, alat bantu pekerjaan untuk memandu agar dinding batu rata dan tegak lurus, palu yang digunakan untuk menancapkan paku, cangkul yang berfungsi sebagai mengangkut atau mengaduk-adukan semen, paku yang berfungsi sebagai pengait benang dan acuan setelah selesai pengukuran, ember yang berfungsi untuk mengambil air atau mengangkut campuran semen, pasir yang digunakan untuk merekatkan semen, batu bata, bahan bangunan yang digunakan sebagai pembuat dinding, air yang digunakan air bersih supaya adukan semen dan pasir mengikat dengan sempurna, semen membuat beton dan juga merekatkan batu bata saat membuat tembok. Sebelum memulai praktek, kita juga harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut ialah alat K3 yang digunakan pada konstruksi umumnya untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Alat pelindung kepala terdiri dari 5. Yang pertama, helm keselamatan. Helm keselamatan yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Yang kedua, kacamata pengaman. Kacamata pengaman yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Yang ketiga, penutup telinga.
Guna melindungi telinga dari sumber suara yang cukup tinggi, diperlukan penutup telinga. Yang keempat, masker, yang berfungsi sebagai alat pelindung pernapasan saat berada di area yang kualitas udaranya tidak baik. Dan yang kelima, pelindung wajah, yang berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan kimia berbahaya, partikel yang melayang di udara atau air, dan percikan benda kecil. Alat pelindung tubuh terdiri dari dua. Yang pertama, celemek, yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia dan suhu yang panas. Yang kedua, rompi keselamatan, yang berfungsi sebagai alat pelindung diri atau APD yang terdiri dari bahan polyester yang dirancang khusus serta dilengkapi dengan reflektor atau pemantul cahaya. Alat pelindung anggota tubuh terbagi atas tiga. Yang pertama, sarung tangan, yang berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau di situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Yang kedua, sabuk pengaman. Sabuk pengaman yang dipakai saat menggunakan alat transportasi serta untuk membatasi ruang gerak pekerja agar tidak terjatuh. Ketiga, sepatu pelindung, untuk melindungi kaki dari benturan, tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya, ataupun permukaan yang licin. Adapun alat ketiga yang kita gunakan pada pekerjaan praktek kerja batu ialah sepatu pelindung, untuk melindungi kaki dari benda tajam. Helm keselamatan, untuk melindungi kepala si pekerja dari panasnya terik matahari dan dapat melindungi kepala dari kejatuhan benda. Sarung tangan, melindungi tangan dari benda tajam dan minimalisir kecelakaan saat bekerja. Rompi keselamatan, yang berfungsi sebagai alat pelindung diri atau APD yang melindungi baju dari debu dan kotoran. Setelah menyiapkan lokasi kerja, buatlah acuan menggunakan tali tukang untuk memudahkan pekerjaan dan pasangan bata tegak lurus. Buatlah campuran atau adukan pasir dan semen dengan perbandingan 1:4. Aduk pasir dan semen sampai merata. Campurkan semen, pasir, dan air. Diamkan beberapa menit sampai campuran menyerap air. Aduk sampai menjadi pasta. Pindahkan adonan menggunakan ember ke tempat media pasang dinding. Mulailah pemasangan lapisan pertama yang diawali dengan pemasangan adukan atau spesi pada bagian dasar di atas lantai kerja. Lalu letakkan bata di atas adukan tersebut. Pertemuan antara bata pertama dan kedua harus dibatasi oleh tebal spesi kurang lebih 2 cm sebagai siar pasangan hingga selesai. Letakkan bata selanjutnya di atas adukan tersebut dengan sembari mengetuk permukaan bata hingga permukaan bata sama tinggi dengan benang acuan. Lalu cek kedatarannya menggunakan water pass. Ulangi langkah seperti langkah sebelumnya sampai lapisan terakhir sesuai dengan gambar kerja. Jika ada sisa adukan yang menempel tidak sempurna atau melebihi tebal bata, maka segera diratakan dengan menggunakan sendok semen supaya permukaan tetap rata dan jangan biarkan mengering karena hal ini sangat mempengaruhi kerapian dan kerataan dinding saat melaksanakan plesteran.
Lanjutkan lapisan demi lapisan dan kontrol ketegakan pasangan bata dengan water pass. Setelah selesai, bersihkan alat dan bahan, lalu kembalikan alat dan bahan sesuai tempatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.